Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat manusia diciptakan, Allah memberikan nafsu pada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tentu Allah memiliki alasan memberikan nafsu kepada manusia agar manusia bisa hidup. Mereka tidak bisa hidup jika tidak memiliki keinginan untuk makan, mencari harta, dan keinginan lainnya. Selain itu, nafsu diberikan agar manusia dapat mengontrol amarahnya, sekaligus sebagai cobaan dan ujian. Selanjutnya, agar seorang hamba memiliki gairah untuk mendapatkan ganjaran dan kecintaan terhadap akhirat. Karena itu, manusia yang mampu mengontrol nafsunya, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga muncul sebuah istilah, jika perang yang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu. Berikut ini adalah perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu seusai diciptakan. Pernah ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Konon dikabarkan, setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka berdua. Perbincangan ini dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin dan Daratun Nasihin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkan dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke dalam neraka Ju' selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam."
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, dan juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat majmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong dan sebagainya akan ditinggal dalam saringan nafsu sebagai ampas. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melewati saringan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.